Selamat datang kembali pada channel Mutiara Investasi. Semoga semua sobat investor dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas saham di sektor batubara yaitu perusahaan PT Resource Alam Indonesia Tbk dengan kode saham KKGI. Video ini merupakan request dari akun Bapak Jamaluddin 2927, semoga analisa ini bisa membantu. Video ini tidak bermaksud untuk mengajak membeli dan menjual saham. PT Resource Alam Indonesia Tbk adalah perusahaan tambang batubara yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2004 dan berkantor pusat di Jakarta. Bisnis utama perusahaan meliputi eksplorasi, pengembangan, produksi, dan pemasaran batubara. PT Resource Alam Indonesia Tbk memiliki beberapa konsesi tambang batubara di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Perusahaan juga memiliki fasilitas pengolahan dan pelabuhan batubara yang memungkinkan mereka untuk memproses dan mengirimkan produk mereka ke pasar domestik dan internasional. Perusahaan ini memiliki visi untuk menjadi perusahaan tambang batubara terkemuka di Indonesia dan mencari cara untuk mengembangkan bisnisnya dengan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Dari data keterbukaan informasi, porsi kepemilikan saham KKGI terdiri dari masyarakat, memiliki sebesar 29,37%. MSIP SA Energy Collier Private Limited, memiliki sebanyak 26,37%. PT Sejahtera Jaya Cita sebagai pengendali, memiliki sebanyak 25,52%. Morgan Stanley & Co Yentel plc Klien AC, memiliki sebesar 7,1%. Saham Treasury, sebanyak 6,64%. LX International, Spore, Pti, Ltd, mempunyai sebesar 5%. Selain itu, ada juga direksi dan komisaris yang tercatat memiliki saham, namun dengan persentase yang sangat kecil, yaitu di bawah 0,5%. Dari porsi saham KKGI yang beredar di masyarakat, kita bagi menjadi 3 besar kelompok investor berdasarkan porsi kepemilikannya, yaitu investor asing di awal 2022 memiliki sebanyak 57% dan di akhir Desember menjadi 57,3%, naik tipis sebanyak 0,3% porsinya. Kemudian, investor institusi di awal 2022 memiliki sebanyak 35,7% dan di akhir Desember menjadi 34%, turun sebanyak 1,7% porsinya. Investor retail di awal 2022 memiliki sebanyak 7,3% dan di akhir Desember menjadi 8,7%, naik sebanyak 1,4% porsinya. Jadi, pada tahun 2022 lalu, mayoritas saham masih dimiliki oleh investor asing, namun investor institusi melakukan penjualan dan mayoritas ditampung oleh investor retail, dengan naiknya porsi retail sebanyak 1,4%. Nah, pada bulan Januari 2023 ini, porsi investor asing sebesar 57,2%, institusi sebanyak 34,1% dan retail menjadi 87%. Ini artinya sampai data bulan Januari belum ada perubahan signifikan dari porsi investor yang beredar. Kita lanjut ke harga histori selama 5 tahun terakhir. Harga saham KKGI mempunyai rasio kenaikan terbaik di bulan Juli dan Oktober, dengan rasio probabilitas kenaikan sebesar 100%. Dan pada bulan Juni mempunyai rasio kenaikan yang paling rendah, dengan rasio probabilitas kenaikan hanya 0%. Dan, pada bulan lainnya mempunyai rasio kenaikan yang biasa-biasa saja, yaitu rata-rata 60% selama 5 tahun terakhir. Sebelum lanjut, bagi sobat setia penonton Mutiara Investasi, silahkan tulis di kolom komentar, apabila ada saham yang ingin dianalisa, dan dibahas untuk dibuatkan video selanjutnya. Mari kita lanjutkan.
Sepanjang tahun 2022 lalu, KKGI memperoleh pendapatan sebesar 1,087 triliun rupiah. Hingga kuartal 3 tahun 2022, sudah lebih besar dari total pendapatan di tahun 2021, yaitu hanya sebesar 739 miliar rupiah. Kemudian kita lanjut ke laba bersih. Di kuartal 3 tahun 2022, laba bersih KKGI sebesar 131 miliar rupiah, masih lebih kecil dari total laba di tahun 2021, yaitu sebesar 197 miliar rupiah. Jadi, kita perlu tunggu laporan keuangan di kuartal 4 tahun 2022, karena potensi laba bersih masih bisa naik ke level yang lebih baik. Dari laba yang dihasilkan saham KKGI di tahun 2022 lalu, semoga saja dividen akan tetap dibagikan pada tahun 2023 ini. Sesuai dengan data histori dari tahun 2009 sampai sekarang, KKGI tidak membagikan dividen di tahun 2015 dan 2019 saja. Pada tahun 2022 lalu, dividen dibagikan pada bulan Juli, sebesar Rp20 per lembar saham, dengan yield sebesar 9,95%. Tergolong besar untuk saham batubara yang tidak terlalu populer, dibandingkan PTBA, BSSR, ITMG, dan Adaro, yang sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya, yang linknya bisa kawan-kawan cek, pada deskripsi video ini. Nah, dari analisa singkat video ini, saham KKGI masih ada potensi peningkatan kinerja di tahun 2023 ini, karena pertumbuhan pendapatan sangat baik di tahun 2022 lalu. Namun, untuk harga saham perlu diperhatikan aksi atau transaksi dari investor asing dan investor institusi. Apabila terus melakukan penjualan, maka harga saham KKGI berpotensi untuk turun kembali. Demikian analisa pada video ini, semoga informasi dan analisa ini dapat membantu strategi investasimu. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya.